Xiaomi memperluas ambisinya ke dunia game dengan menghadirkan mobil konsep listrik Vision GT untuk Gran Turismo 7. Hypercar futuristis ini menjadi mobil Vision GT pertama dari China di simulator tersebut dan menegaskan strategi global Xiaomi di sektor otomotif. Xiaomi yang awalnya dikenal sebagai pemain industri ponsel pintar kini terus melebarkan sayap ke sektor otomotif dan game. Perusahaan asal China ini menghadirkan Xiaomi Vision GT, sebuah hypercar listrik dua pintu yang dikembangkan khusus untuk game Gran Turismo 7. Vision GT menjadi mobil Vision Gran Turismo pertama dari China yang hadir di simulator tersebut. Langkah ini melanjutkan jejak Xiaomi SU7 Ultra yang sebelumnya menjadi mobil China pertama di dalam game yang sama. Xiaomi menyebut Vision GT dibangun di atas platform silikon karbida 900 volt miliknya. Meski demikian, mobil ini dirancang khusus untuk dunia virtual. Secara desain, Vision GT tampil ekstrim dengan ground clearance rendah di filosofi less is more. Setiap elemen bodi dirancang dengan pertimbangan aerodinamika yang matang. Bagian kabin mengusung konsep futuristis menyerupai kokpit jet tempur. Terdapat layar panorama di bawah kaca depan serta setir ala Formula 1 yang dipenuhi tombol dan layar digital. Sebagai produk Xiaomi, kendaraan ini secara konsep terintegrasi dengan ekosistem perangkat lain milik perusahaan. Xiaomi juga menampilkan model skala penuh Vision GT di ajang Mobile World Congress 2026 di Barcelona. Kehadiran mobil ini di game yang dimainkan jutaan orang dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk mendekatkan merek dengan generasi muda. Lebih dari 40 merek otomotif dunia telah berpartisipasi dalam program Vision Gran Turismo, dan kini Xiaomi resmi bergabung dalam daftar tersebut. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Apple memperkenalkan iPad Air generasi terbaru yang ditenagai chip M4 dengan pilihan layar 11 inci dan 13 inci. Perangkat ini menawarkan peningkatan performa CPU dan GPU, dukungan AI lebih cepat serta konektivitas Wi-Fi 7 dan modem seluler baru yang lebih kencang dan lebih hemat daya. Apple memperkenalkan iPad Air terbaru yang kini menggunakan chip M4. Perangkat ini hadir dalam dua pilihan ukuran layar, yaitu 11 inci dan 13 inci untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. Chip M4 diklaim meningkatkan kecepatan CPU hingga 30% dibandingkan generasi M3. Jika dibandingkan dengan model bermesin M1, performa iPad Air ini tercatat 2,3 kali lipat lebih bertenaga. Di sektor grafis, iPad Air mengusung GPU 9 inti dengan dukungan hardware Accelerated Ray Tracing. Teknologi ini memungkinkan rendering 3D berjalan hingga 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan M3 untuk kebutuhan desain dan konten profesional. Apple menyematkan Neutral Engine 16 inti yang diklaim 3 kali lebih cepat dibanding chip M1 dalam menangani tugas AI. iPad Air juga menawarkan memori sistem hingga 12 GB dengan bandwidth mencapai 120 GB per detik. Konfigurasi ini mendukung proses identifikasi subjek foto dan penyuntingan video berat menjadi lebih cepat. Untuk konektivitas, Apple memperkenalkan chip Nircable N1 yang mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6. Chip ini dirancang untuk memberikan kestabilan koneksi yang lebih baik, terutama di frekuensi 5 GHz. Pada model seluler, iPad Air dilengkapi modem C1X yang menawarkan kecepatan data hingga 50% lebih tinggi dan diklaim 30% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Berbagai sumber, iDeck Channel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang menyiapkan transformasi bisnis melalui kerangka strategis TLKM 30 untuk memperkuat daya saing dan fokus usaha. Strategi ini mencakup streamlining portofolio, reformasi budaya kerja, serta monetisasi aset dan kemitraan strategis untuk menciptakan unlock value. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, emiten berkode saham TLKM, menyatakan saat ini telah mempersiapkan transformasi melalui kerangka strategis TLKM 30.
Kerangka strategis Telkom 30 ini nantinya akan menjadi pondasi Telkom Indonesia dalam memperkuat daya saing agar tetap kompetitif dan relevan di tengah kondisi dinamika industri global. Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia Ahmad Reza mengatakan, dalam Telkom 30 nantinya akan dilakukan penataan portofolio bisnis atau streamlining, budaya kerja hingga menciptakan unlock value dengan cara mendorong monetisasi aset dan kemitraan strategis sehingga bisnis Telkom Indonesia akan lebih fokus. Kerangka strategis Telkom dan bertransformasi dari mulai ada streamlining di sana, budaya juga ada, unlocking juga ada, digabung menjadi satu sehingga mau tidak mau ke depan nih Telkom akan lebih lean dan juga akan lebih fokus bisnisnya. Jadi yang seperti teman-teman tahu bersama, kita sudah berubah menjadi B2B buat Telkomnya, di mana ada Holdco dan OpCo. Dengan demikian bisnis Telkom tentunya akan lebih fokus. Apabila ada yang tidak sesuai dengan portfolio, mungkin akan disesuaikan atau mungkin akan dikembangkan jauh lebih baik lagi. Namun demikian, Ahmad Reza menekankan pilar utama yang akan dijalankan dalam transformasi di Telkom 30 yakni melalui reformasi budaya kerja, peningkatan tata kelola, alokasi modal yang prudent, serta fokus pada produk dan layanan yang bernilai tinggi. Dari Jakarta, Rika Nuwardi, IDX Channel. Pemirsa, PT Bayan Resources Tbk mencatatkan penurunan laba bersih sepanjang 2025 di tengah melemahnya harga jual rata-rata batu bara. Meski volume penjualan dan produksi meningkat signifikan, pendapatan perseroan tertekan akibat penurunan average selling price. Emiten batubara milik Lauta Kuang PT Bayan Resources Tbk atau berkode saham BYAN mencatatkan laba bersih 767,91 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Angka ini turun 16,77% dibandingkan 922,64 juta dolar Amerika Serikat pada 2024. Perseroan membukukan pendapatan 3,42 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, melemah 0,55% dibandingkan 3,44 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan turunnya harga jual rata-rata batu bara dari 61,3 dolar Amerika Serikat per ton menjadi 48,4 dolar Amerika Serikat per ton. Volume penjualan batu bara meningkat 25,97% secara tahunan menjadi 70,8 juta ton pada 2025 dari 56,2 juta ton pada 2024. Pasar utama meliputi China 32%, Indonesia 26%, Filipina 19%, India 8%, serta Malaysia dan Vietnam masing-masing 4%. Beban pokok pendapatan tercatat 2,32 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, naik dari 2,11 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Perseroan juga mencatatkan beban penjualan 31,12 juta dolar Amerika Serikat, beban umum dan administrasi 72,8 juta dolar Amerika Serikat, beban keuangan 8,69 juta dolar Amerika Serikat, dan beban pajak penghasilan 227,96 juta dolar Amerika Serikat. Hingga akhir 2025, total aset perseroan tercatat 3,37 miliar dolar Amerika Serikat. Total liabilitas sebesar 680,46 juta dolar Amerika Serikat dan ekuitas mencapai 2,69 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel.